Pada kesempatan ini kita mau melihat dari kisah Raja Daud. Sebelumnya kita mau baca bersama ayat yang terdapat di 2 Samuel 11 ayat 1. Setiap orang percaya bisa mengalami masa ketika roh mulai lemah. Kan Raja Daud sendiri pun pernah mengalami api rohani yang meredup, hati yang terasa jauh dari Tuhan. Tidak selalu terlihat secara langsung atau tidak selalu terlihat dari luarnya aja, tetapi di dalam dirinya sendiri gitu. Melalui kisah Raja Daud, seseorang yang sangat amat dekat dengan Tuhan bisa jatuh karena roh yang tertidur. Dalam 2 Samuel 11 ayat 1 tadi kan mencatat momen penting yang seharusnya raja-raja berperang, tetapi Daud memilih untuk tinggal di Yerusalem. Terlihat seperti yang tadi kompromi kecil ya, dia cuma memilih untuk tinggal di Yerusalem. Keputusan kecil inilah yang menjadi akar dari kejatuhan besar ketika ia tidak lagi berada di tempat yang seharusnya, yang dimana dia harus berperang. Roh Daud mulai melemah, kepekaannya hilang, dan kompromi itu masuk, kesempatan itu masuk. Pada saat itulah ia melihat Batsheba dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Seringkali kita tidak jatuh karena hal besar ya, tetapi karena kita mulai abai dengan sesuatu hal yang kecil. Tidak lagi menjaga disiplin rohani, mulai nyaman, mulai santai dengan hidup rohani. Ketika kita berada di medan perang rohani, kita menjadi rentan. Roh yang tertidur itu membuat dosa tampak biasa aja dan hati semakin tidak peka. Jadi kita mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu salah, cuma karena kita tidak peka, kita tetap melakukan hal itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan ketika Tuhan membangunkan roh kita ya. Masih dengan melihat kisah dari Raja Daud, setelah Raja Daud jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membiarkannya berjalan semakin jauh. Ia mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud dan membuka matanya gitu. Teguran itu tidak diberikan untuk mempermalukan, tetapi untuk menghidupkan kembali roh Daud yang sudah tertidur. Dikatakan di 2 Samuel 12 ayat yang 7, katalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu.